Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 melakoni laga perdana di ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19 2024, yakni dengan menghadapi Filipina. Bermain di hadapan publik sendiri, Garuda Muda memiliki motivasi berlipat untuk bisa meraih hasil maksimal di laga perdana. Memang menilik dari catatan Filipina di Piala AFF U19 sendiri, tim berjuluk Askals itu tidak punya tradisi positif. Sementara jika ditilik dari statistik penampilan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19, dari keikutsertaannya sebanyak 11 kali, Garuda Muda meraih 28 kali kemenangan, 10 kali imbang, dan 17 kalah dari 55 pertandingan. Dari 11 penampilan itu, Timnas Indonesia U19 mencetak 148 gol dan hanya kebobolan sebanyak 82 kali. Timnas U19 Vietnam sedang bersiap memulai kiprahnya di ajang ASEAN Cup U19 2024. The Young Golden Star Warriors berada di grup B bersama dengan Laos, Myanmar, dan Australia. Menjelang tampil di turnamen tersebut, Hua Hian-fin mengevaluasi proses latihan yang telah dijalani oleh timnya. Lebih dari itu, juru taktik berusia 51 tahun itu kemudian menyoroti soal cuaca panas di Indonesia. Ia mengatakan bahwa hanya Timnas U19 Indonesia lah yang mendapatkan keuntungan mengenai hal tersebut. Sebagai informasi, Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo disiapkan untuk menggelar ASEAN Cup U19 2024 ini. Nantinya pertandingan ada yang dimainkan pada sore maupun malam hari. Senin kemarin, Indra Syafri telah mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan mengarungi Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Ramai bertanya, kenapa sejumlah pemain keturunan yang main di Toulon Cup 2024 seperti Maurice Mohidoke, Tim Gibbons, dan Dion Marks tidak dipanggil ke Piala AFF U19. Padahal pemain keturunan lainnya seperti Jens Raven disertakan Indra Syafri. Usut punya usut, hal itu karena hanya Jens Raven lah yang baru memiliki paspor Indonesia, di mana penyerang 18 tahun itu pun siap unjuk gigi di Piala AFF U19 2024 demi menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia senior Sintayong. Pemain keturunan Indonesia Sim Yevel merasakan debut untuk tim senior NEC Breda dalam laga uji coba melawan Unitas 1930 pada Sabtu lalu. Sim Yevel sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang dipanggil untuk Toulon Cup 2024 lalu. Ajang itu sekaligus menjadi trial, akan tetapi Indra Syafri pun dikabarkan tidak melirik nama Sim Yevel, di mana pelatih Sumatera Barat itu disebut hanya menyetok 3 nama pemain keturunan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Dicoret Indra Syafri untuk membela Timnas Indonesia U19, kini Sim Yevel justru mendapatkan kesempatan bermain di klubnya NEC Breda yang dimainkan dalam laga uji coba pramusim. Dalam pertandingan itu, Sim Yevel masuk di menit ke-60. Melihat hal ini, ia punya potensi besar untuk berkembang. Apalagi gelandang berusia 19 tahun itu bukan pertama kali dipanggil tim senior atau NEC Breda. Sebelumnya pada Januari 2024, ia punya kesempatan unjuk gigi di klub senior. Meski begitu, tidak dilirik Indra Syafri ke Timnas Indonesia U19 bukan akhir bagi Sim Yevel jika berhasrat memperkuat skuad Garuda. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar gembira tentang perkembangan kiper naturalisasi Indonesia Martin Paes. Martin Paes pun dikabarkan sudah bisa bermain untuk membela Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu, dia meminta publik untuk menunggu. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Apalagi sang pemain juga baru saja memecahkan rekor gila di MLS. Saat ini Sintayong masih belum kembali ke Indonesia karena pemulihan pasca operasi paru-paru. Namun demikian, Exco PSSI Rasuneliga menegaskan bahwa PSSI dan Timnas Indonesia terus berkomunikasi dengan Coach Shin terkait persiapan round 3. Bahkan pelatih Timnas Indonesia ini sudah akan melaporkan rencana besar untuk Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia nanti. Laporan itu akan disampaikan langsung ke Ketum PSSI Erick Thohir. Program terperinci dari tim kepelatihan Sintayong pun dinanti dalam waktu dekat ini.
Di tengah penantian publik, sepak bola Indonesia dapat melihat tanda-tanda positif dari kesembuhan Sintayong, di mana beliau baru saja menghadiri peresmian stadion di kampung halamannya di Korea Selatan dengan kondisi yang terlihat membaik. Jauh sebelum publik mengenal nama-nama seperti Tom Haye dan Justin Hubner, nama Jordi Tutuarima sudah menyatakan minat untuk membela timnas Indonesia. Jordi memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia karena memiliki darah dari kakeknya. Namun nasib Tutuarima tidak seberuntung dua nama pertama. Pasalnya keinginan tersebut tak pernah terwujud sampai hari ini. Sosok Jordi sendiri sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup bagus di tim nasional level kelompok umur. Ia pernah membela U17 Belanda pada periode 2010. Dilanjutkan dengan Denem berkiprah di beberapa klub beken seperti NEC Nijmegen, FC Os, SC Telstar, De Graafschap, dan PSV Zwolle di Liga Belanda. Kini Jordi Tutuarima sudah menarik impiannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ia mengaku sudah hilang rasa untuk membela tim merah putih. Namun demikian ia sangat senang jika berkarir di Liga 1 Indonesia. Dirinya pun bakal memilih Malut United sebagai tim tujuannya jika berkarir di Liga 1. Cerezo Osaka akhirnya resmi melepas kembali Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers FC. Pemain berusia 20 tahun ini hanya mencatatkan penampilan dalam 6 laga dan 2 pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Hubner sendiri menjelaskan banyak pengalaman yang bisa dia dapatkan dan menurutnya ilmu dari Cerezo Osaka akan jadi modal penting dalam karirnya. Apalagi dia masih muda dan karirnya di sepak bola masih panjang. Bek timnas Indonesia ini pun juga memberikan apresiasi kepada semua supporter Cerezo. Menariknya setelah keputusan ini, netizen Indonesia menggeruduk postingan Cerezo Osaka yang umumkan kontrak Justin Hubner diakhiri. Dalam postingan di kolom komentar, mereka menyerukan untuk unfollow Instagram Cerezo Osaka karena bintang timnas Indonesia itu sudah tidak bermain di klub Liga Jepang tersebut. Bahkan hingga Selasa siang sudah ada 6.000 lebih komentar. Tentunya itu bukan hanya orang Indonesia saja yang berkomentar. Pelatih Malaysia Kim Pan-gon dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Malaysia Selasa ini. Hal itu dibocorkan secara eksklusif media Korea Best 11. Kabarnya Kim Pan-gon melakukan konferensi soal keputusannya mengundurkan diri pada Selasa di markas FAM Kuala Lumpur. Menurut Best 11, ini adalah cara yang tak biasa bagi seorang pelatih mengumumkan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara itu, FAM sendiri sebagai Asosiasi Sepak Bola Malaysia masih bungkam dengan kabar ini. Dalam konferensi nanti, Kim Pan-gon dilaporkan ingin mengucapkan terima kasih kepada fans Malaysia. Di sisi lain, keputusan Kim Pan-gon untuk undur diri juga penuh kecurigaan lantaran ia lebih dulu menyatakan ingin bertahan pasca Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni lalu.